Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Baik, anak bapak yang bapak cintai karena Allah. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta tidak lupa salawat wassalam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak bapak yang bapak cintai karena Allah, pada hari ini pelajaran matematika kita adalah operasi pecahan. Ya. Nah, dalam operasi pecahan kita mempunyai syarat atau hukum, ya. Jika A per B ditambah C per D, maka di sini boleh kita menggunakan dua cara. Yang pertama, caranya antum cari KPK, ya, KPK dari B dan D. Ya, sekali lagi, antum cari KPK dari B dan D, atau antum kalikan antara B dengan D. Jadi B dan D ini boleh dicari menggunakan KPK atau dikali, ya. Nah, sekarang saran Bapak, cara yang paling mudah itu adalah dikali. Ya, itu cara yang paling mudah. Jadi kita kalikan saja dia. Sehingga caranya antum buat garis panjang B kali D, itu artinya BD. Nanti akan Bapak contohkan menggunakan angka, ya, biar lebih mudah. Ini konsepnya dulu. Kemudian bagaimana? Kita kalikan A kali D. A kali D berarti AD ditambah C kali B. Berarti artinya apa? AC. Ya. Nah, itu konsep awalnya. Contohnya bagaimana? Nanti akan Bapak contohkan, ya. Kemudian bagaimana kalau kurang? Nah, jadi kalau tambah dan kurang itu tetap sama. Ya, sama metodenya seperti ini juga. Ya. Tambah atau kurang sama metodenya seperti ini juga. Ya. Kemudian kalau kali bagaimana? Nah, kalau kali Bapak contohkan A, ini poin pertama, ya. Ini poin kedua. A per B dikali C per D. Cara mengalikannya seperti apa? Kalikan saja langsung ke samping. Sehingga A kali C AC per B kali D BD. Ya. Nah, itu kalau perkalian. Terus kalau pembagian bagaimana? Jika A per B dibagi C per D umpamanya, ya, maka yang kita lakukan apa? A per B dikali. Nah, tanda bagi yang awalnya ini tanda bagi dirubah menjadi tanda kali, sehingga apa? A per B dikali, tetapi pecahannya tidak C per D lagi, tapi dibalik. Jadi apa? D per C. Ya, D-nya ke atas, C-nya ke bawah. Sehingga apa? Sehingga A tetap, ya, kayak gini, ya, kali ke samping. A kali D AD per B kali C BC. Nah, itu konsep awalnya dulu, ya. Baik, akan Bapak berikan contohnya, ya. Contohnya adalah mamanya 3 per
5. Ya, 3/5 ditambah umpamanya 2/4. Nah, ya, bagaimana caranya? Seperti tadi. 5 dikali 4 berapa? 20. Kemudian 5 dikali 4, 3 dikali 4, 2 dikali 5. Nah, 5 dikali 4 20, 3 dikali 4 12, ditambah 2 dikali 5. Berapa 2 kali 5? 10. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya adalah berapa? 12 tambah 10, 22/20. Syarat pecahan harus paling sederhana. Ingat, syarat pecahan harus paling sederhana, sehingga kita sederhanakan. 22/20 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ya. Ya, sehingga 20 bagi 2 11, 20 bagi 2 10. Kalau sudah paling sederhana, lihat yang paling atas. Yang di atas besar atau kecil dengan yang di bawah. Kalau dia besar, harus buat menjadi pecahan campuran. Ini pelajaran kelas 4 dan kelas 5 loh. Ingat. Nah, kalau lebih besar atas, harus buat menjadi pecahan campuran. Sehingga pecahan campurannya apa? Seperti kita pelajari kemarin lagi, 11 bagi 10, yaitu berapa? 1. Sisanya berapa? 1/10 itu. Ya, nah itu sudah kita pelajari juga di pertemuan yang lalu. Kemudian pengurangan begitu juga. Kalau perkalian bagaimana? Nah, tadi Bapak contohkan kan, perkalian itu kalikan ke samping langsung kan. Nah, contoh 3/5 dikali 2/4, ya, sama dengan 3 kali 2 6, 5 kali 4 20. Sudah selesai. Namun karena pecahannya ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 20 bagi 2 berapa? Ya, 10. Nah, begitu. Kalau pembagian bagaimana? Pembagian berarti 3/5 dibagi 2/4. 3/5, ingat tanda baginya rubah jadi tanda kali, 2/4-nya dibalik, sehingga 4/2. Ya, kalikan ke samping, 3 kali 4 12, 5 kali 2 10. Sama-sama bisa dibagi, Pak. Iya, sama-sama bagi 2. 12 bagi 2 6. Ya, 10 bagi 2 5. Pak, lebih besar atas, bagus. Karena lebih besar atas, 2 menjadi pecahan campuran. 6 bagi 5 1. Sisanya berapa? 1 per berapa? Per 5. Ya. Nah, begitu ya. Jadi untuk operasi pecahan seperti itu caranya. Ya. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya adalah operasi pecahan yang berkaitan, yang bersamaan juga dengan desimal dan persen. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, jadi kita Bapak contohkan, langsung kita masukkan ke contoh. Ya, Bapak contohkan itu pakai 3/5 ditambah 0,5. Contoh saja ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengetahui dulu hasilnya itu mau dijadikan apa. Ingat ya, catatan hasil dijadikan apa.
Maksudnya apa, Pak? Hasilnya ini mau pecahan atau mau desimal atau mau persen. Nah, jadi tergantung. Kalau dia mau jadi pecahan, berarti kedua-duanya ini harus dijadikan pecahan. Kalau dijadikan desimal, semuanya juga harus dijadikan desimal. Kalau dijadikan persen, semuanya juga harus dijadikan persen. Ya. Nah, sekarang Bapak akan ajarkan semuanya akan kita jadikan pecahan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Sekarang 3/5 kan sudah pecahan. 0,5 desimal. Maka 0,5-nya kita rubah menjadi pecahan. Berapa 0,5 pecahannya itu, Nak? Ya, 0,5 pecahannya adalah 5/10. Benar? Iya, 5/10. Kalau kita sederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 1/2. Ya, sehingga 3/5 sama dengan 3/5 tambah 0,5 sama dengan 3/5 ditambah 1/2 ini tadi. Ya, sehingga hasilnya seperti tadi. Cara kerjanya 5 dikali 2 10, 3 kali 2 6, ditambah 1 kali 5 5. Hasilnya berapa? 11/10. Kalau dibuat menjadi pecahan campuran berapa tadi? 1/10. Ya. Nah, itu kalau dijadikan pecahan. Terus kalau pengurangan bagaimana, Pak? Bapak samakan aja contohnya biar nggak bingung angkanya biar nggak bingung. 3/5 ditambah afwan ya, Nak, ini dikurang 0,5. 0,5 tadi berapa pecahnya? 1/2. Sehingga 3/5 dikurang 1/2. Seperti ini juga. 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, dikurang 1 kali 5 5. 6 kurang 5 1/10. Ya, maka hasilnya berapa? 1/10. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau dia kali 3/5 dikali 0,5. Ingat 0,5 tadi 1/2 ya. Nah, maka 3/5 dikali 1/2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan, langsung kalikan aja ke samping. Ya, langsung ke samping kalikan. 3 kali 1 3, 5 kali 2 10. Ya sudah, berarti 3/10. Nah gitu ya. Kemudian bagi 3/5 dibagi 0,5. Berarti 3/5 dibagi 1/2 sama dengan 3/5 dikali. Nah, ingat pecahannya dia apa? Dibalik. Jadi apa? 2/1. Jadinya apa? 3 kali 2 6 per 5 kali 1 5. 6 bagi lebih besar atas, maka buat menjadi pecahan campuran. 6 bagi 5 1, sisanya 1/5. Nah, ya. Nah, itu cara operasi hitung yang melibatkan pecahan dan desimal. Oke. Kita lanjutkan. Mungkin agak kecepatan ya Bapak menjelaskannya. Ya, Bapak ulangi sekali lagi lah ya.
Nah, untuk operasi hitung pecahan yang melibatkan pecahan dan desimal, caranya adalah kita harus mengetahui dulu hasilnya. Hasilnya mau dijadikan apa dia? Ya, kalau mau dijadikan kepecahan, maka rubah semuanya menjadi pecahan. Seperti yang Bapak contohkan ini. Kita hasilnya dirubah menjadi pecahan. Ya, ini pecahan, ini pecahan. Ya, ini pecahan. Ini juga pecahan. Ya. Nah, kalau hasilnya menjadikan desimal, maka rubah semuanya ke desimal. Nanti kan Bapak contoh juga rubahnya semuanya ke desimal. Nah, cara pengoperasiannya seperti ini. Ya, 3/5 ditambah 0,5 sama dengan 3/5 ditambah 0,5 ini, ya, sama dengan berapa tadi kita buat? 0,5 sama dengan 1/2, sehingga 3/5 ditambah 1/2 sama dengan 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, 1 kali 5 5, 6 tambah 5 11/10. Kita buat menjadi pecahan campurannya karena lebih besar atas, kan gitu. Nah, kemudian yang kurang, nah, sama juga prosesnya seperti penjumlahan. Ya, yang kali, nah, sama. Setelah jadi seperti ini, ingat ngalihkannya ke samping. 1 kali 3 3, 5 kali 2 10, gitu. Ya, kemudian pembagian 3/5 dibagi 0,5 sebenarnya 3/5 dibagi 1/2. Ingat, jika tanda baginya kita rubah jadi tanda kali, pecahannya dibalik setelah tanda bagi itu. Ya, 1/2 menjadi 2/1, sehingga 3 kali 2 6, 5 kali 1 1. Dibuat menjadi pecahan campuran 1/5. Ya, oke, baik. Kemudian akan Bapak contohkan juga bagaimana jika dia persen. Ya, nah, contoh 1,6 ditambah 15%. Ya, 1,6 ditambah 15%. Maka yang pertama hasilnya kita buat menjadi desimal. Hasil desimal. Maka rubah semuanya ke desimal. Ingat ya. Yang belum desimal mana? 15%. 1,6 desimal ya nak. Ingat, desimal itu yang berkoma. Berarti 15%-nya kita rubah menjadi desimal. Kayak kemarin, 15% artinya apa? 15/100. Dibuat menjadi desimalnya bagaimana? Tinggal antum buat angka 15, anggap ada koma di belakang, geser komanya ke kiri sebanyak 0 ini. Berapa nolnya? 2, maka geser 2. 1 2. Di sini komanya. Ya. Terus depannya kita tambahin 0. Jadi 0,15. Nah, kan? Jadi kita tambahkan tinggalan. Ini Bapak masukkan ke dalam kotak ya, supaya dia berbeda gitu. Ya, sehingga 1,6 ditambah berapa tadi 15%? 0,15. Berapa? Nah, ingat menambahkannya harus diajarkan koma. Ya, cara menambahkannya seperti ini ya. 1,6 ditambah 0,15. Nah, seperti ini ya. 5-nya turun, 6 tambah 1 7,1. Jawabannya adalah 1,75. Ya, begitu. Kemudian Bapak contohkan lagi. Jika hasilnya itu ya, hasil persen, maka rubah semuanya ke persen. Kita satu soal ini aja. Nah,
rubah ke persen. Berarti gimana caranya rubah ke persen? Ini pecahan, ini desimal, ini desimal, ini persen. Maka yang ini kita rubah menjadi persen. 1,6 rubah menjadi persennya gimana? Ya, 1,6 itu 16 per berapa kemarin? Karena satu angka di belakang koma, maka per 10. Ya, masih ingat ya? Karena satu angka di belakang koma, maka per 10. Ya, supaya menjadi persen, artinya persennya apa tadi? Per 100. Maka kita kalikan aja 10-nya ini supaya jadi 100 kali berapa? Kali 10. Karena di bawah kali 10, atas juga kali 10. Sehingga 10 kali 10 100, 16 kali 10 160. Maka 160 per persen. Nah, begitu saja. Ya, sehingga untuk hasil yang persen 16 1,6 kan tadi 160%. Maka 160% ditambah 15%. 160 tambah 15 berapa? Ya, 175%. Ya, nah begitu saja. Oke, baik. Coba lanjutkan. Bagaimana kalau hasilnya itu adalah pecahan? Ya, ini hasilnya persen ya. Ini hasilnya desimal. Kemudiannya hasilnya pecahan. Hasil pecahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka semuanya ini harus kita rubah menjadi pecahan. Ya, kita rubah menjadi pecahan. Ya, 1,6. Pecahannya berapa? Tadi berapa? 16 per 10. Sederhanakan, sama-sama bagi 2. Maka hasilnya adalah 16 bagi 2 8, 10 bagi 2 5. Ya. Kemudian 15%. Pecahannya berapa? 15 per 100. Sama-sama bagi 5. 3 per 20. Nah, ya. Ini kita rubah dulu menjadi seperti ini. Baru kemudian kita kerjakan. 1,6 artinya 8 per 5. Maka 8 per 5 ditambah 15% artinya 3 per 20. 3 per 20. Kerjakan seperti tadi. 5 kali 20 berapa? Ya, 100. 8 ya, 5 kali 20, 8 kali 20, 3 kali 5. 8 kali 20, 8 kali 2 16, nolnya ditambah belakang. Gitu ya. Tambah 3 kali 5 15. Tambahkan 160 tambah 15 175 per 100. Nah, kemudian kita rubah, sederhanakan. Sama-sama bagi 5. Berapa sama-sama bagi 5? Hah? Ya, sama-sama bagi 5 35 per 100 bagi 5 20. Masih bisa sama-sama bagi 5. 35 bagi 5 7. Ya, 7 per 20 bagi 5. Iya, 4. Ternyata lebih besar atas. Buat menjadi pecahan campuran. 7 bagi 4 1. Sisanya 3 per 4. Oke. Ya, nah begitu. Jadi untuk mengerjakan pecahan dengan desimal atau desimal dengan pecahan atau sebaliknya atau dengan persen juga, itu harus antum mengetahui dulu dari mana dia atau apa hasil yang ingin kita dapatkan. Ya, ini memang sangat panjang, namun Bapak harapkan dengan adanya video ini bisa memudahkan antum untuk belajar, dan insya Allah yang Bapak buat ini akan Bapak fotokan juga dan Bapak kirim ke antum.
Bapak harapkan itu sebagai bahan catatan antum supaya memudahkan antum untuk belajar ke depannya. Taib, jazakumullah khairan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu bertatap muka di sekolah. Ya. Bapak akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.